Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa tamim lana bil khair. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hafdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nur saliki wa amanil wasili wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Qala Syekhul Mu'allif al-alim al-alama al-hafidh Jalaluddin Abdurrahman Abi Bakar As-Suyuti wa qala al-alim al-fadil al-wara al-kamil Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani al-Jawi rahimahumullah wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim bidaraini amin. Melanjutkan kajian hadis kita, sekarang masuk bab 3. Masuk bab 3. Tentang apa bab 3 ini? Tentang fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Jadi bab 3 ini membahas tentang fadilah bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin, tidaklah bagi setiap hamba, yaqulu, ketika ia mengucapkan atau melafalkan bismillahirrahmanirrahim, ada seorang hamba dalam kesehariannya, dalam pergerakannya, dalam apapun kegiatannya tidak melepaskan kalimatul basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Apa fadilah pertama dari hadis bab 3 ini? Illa dzaba syaitanu kama yadubur rasasu 'alan nar. Kecuali dzaba syaitan, ada seorang hamba melafalkan kalimatul basmalah, syaitan atau setan atau setan itu karena mendengar kalimat basmalah yang diucapkan oleh seorang hamba langsung melebur. Kama yadubur rasasu 'alan nar, seperti leburannya timah yang masuk di kobaran api, meleleh. Ini termasuk bagian daripada kalimatul basmalah. Atau dalam riwayat lain bisa sebagai perisai atau tameng. Mungkin panjenengan pernah dengar ada kalimat mengatakan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa sami'ani. Ya, ada ya. Ini termasuk bagian dari tameng. Diawali kalimat dengan bismillah, dengan menyebut asma Allah. Ini fadilah daripada bismillah. Kalau ada seorang hamba melafalkan basmalah, maka apa yang terjadi? Setan itu ketika mendengar kalimat basmalah dilafalkan, maka terlebur seperti terleburnya timah di dalam api. Panas, bahasa kita kepanasan. Maka kalau seumpama ini dicontohkan untuk setan, kalau ada kawan kita dimuni basmalah terus panas berarti ya, alhamdulillah min nanti sampai hari ini bismillah, kalau kalimat lain sumpah mas. Nah ini niatnya apa dulu? Kalau niatnya emang menggugah supaya yang dihafal bukan sekedar bismillah saja, bisa nantikan ke alhamdulillah gitu ya.
Nah, tapi kalau sudah bosan dengan kalimat basmalah ini perlu dipertanyakan. Begini apa begini? Maka sekali lagi inilah fadilah daripada kalimatul basmalah. Kullu amrin dibalin la yuftatahu la yuftatahu bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan kalimatul basmalah fahuwa aqta, maka tidak akan menjadi jariyah. Makanya bismillah ini kayaknya remeh tapi berpengaruh. Makanya sampai Syekh Nawawi Al-Bantani ini ketika mengarang kitab mengatakan bagaimana Bismillahirrahmanirrahim u'alifu. Jadi kalimat bismillah dulu baru mengatakan aku mengarang kitab. Jadi diawali dari bismillah. Saya jelaskan kembali apa makna bismillah menurut Syekh Nawawi. Di situ ada ba sin mim. Fal ba'u, adapun ba itu bariul baroya. Makna daripada ba itu bariul baroya. Apa bariul baroya itu? Yaitu tentang penciptaan makhluk. Jadi banyak daripada mufassir itu mengatakan kenapa Suratul Fatihah ini dikatakan Ummul Quran? Karena semua yang ada dalam Al-Quran ini terkumpul di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian dikerucutkan lagi dari Al-Fatihah keseluruhnya ini dari 7 ayat ini jadi satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bismillahirrahmanirrahim ini dikerucutkan lagi berasal dari huruf ba. Dari huruf ba ini diambil kesimpulan yang paling merujuk adalah satu titik yang ada di dalam huruf ba, atau biasa dikenal dengan nuqtatul wujud. Makanya kalau ngaji itu titik ba itu sangat berpengaruh dalam sesuatu apapun. Bagaimana cara atau bagaimanapun keadaan ketika seseorang ini ingin menggambar, pasti diawali dari satu titik. Nah, ini namanya nuqtatul wujud. Apalagi Allah. Maka fal ba'u bariul baroya di sini adalah penciptaan makhluk berasal daripada kalimatul ba, yaitu nuqtatul wujud. Apa? Bima kana wa makana wa biyakunu wa yakun. Sebab aku kata Allah. Jadi dari kata ba tadi, sesuatu yang sudah ada, emang betul-betul sudah ada dalam tanda kutip. Sifat daripada Allah itu sebelum sesuatu ada, Allah sudah ada. Wa biyakunu mayakun, dan sesuatu yang akan ada bakal terwujud keberadaannya yang diadakan oleh Allah. Nah, ini berasal daripada nuqtatul wujud, yaitu bariul baroya. Kelihatannya simpel, akan tapi dalam sekali ketika mempelajari sebuah kehidupan atau mempelajari tentang terciptanya makhluk. Kemudian wasinu satarul khotoya. Sin ba sin, mana bis. Satarul khotoya bermakna adalah menutupi segala kesalahan. Saya sering cerita, mungkin pernah cerita itu seorang wanita yang mendawamkan Bismillahirrahmanirrahim. Dicari kesalahan bagaimanapun karena
hakikatnya dia itu selalu mendawamkan, mengistiqomahkan bismillah, maka kesalahan itu ditutupi oleh Allah. Ini termasuk bagian daripada satarul khotoya. Wal mimu al mannanu bil ataya. Mim di sini bermakna, kata Syekh Nawawi Al-Bantani ini, al mannanu bil ataya, yaitu kedermawanan atas sebuah pemberian, yaitu Allah. Innallaha war-razzaq, bahwasanya yang maha memberikan rezeki adalah Allah. Nah, ini termasuk bagian daripada makna Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di dalam Taqiyul Qaul dijelaskan an Jabir bin Abdullah, dari riwayat dari Atta berasal daripada Jabir bin Abdullah. Qala, ia berkata, lama nuzila Bismillahirrahmanirrahim, ketika ayat basmalah ini diturunkan oleh Allah, harabal ghaimu ilal masyriq, awan itu bisa dikatakan awan seperti biasanya atau awan mendung, itu mengarah ke arah timur, masyriq. Wasakanatir riyah, akan tetapi angin ini tidak berhembus kencang, tenang. Ketika Allah turunkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal bahr, secara akal ombak itu semakin tinggi gelombangnya sebab karena yang ada di laut ini bergelombang. Wa asqatil bahaimu bi adaniha, bintang-bintang di langit ini mendengarkan atas turunnya ayat basmalah. Warujimatis syayatinu minas sama, dan syaitan-syaitan ini dilempar oleh Allah ke langit. Wa halafallahu azza wa jalla bi'izzatihi, kemudian Allah bersumpah dengan keagungan dan kemuliaan, la yusamma ismuhu ala saqmin illa syafahu, tidaklah dikatakan atau diberikan label atau diberikan nama Bismillahirrahmanirrahim ini bukan atas dasar sesuatu yang menyakitkan, melainkan sesuatu yang menyembuhkan. Berapa banyak kita itu kalau mendoakan anak kita lah, atau istri kita lah, atau saudara kita, kini-kini tak temani dengan air, dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya doakan Bismillahirrahmanirrahim sambil minum, sekedar seperti itu. Kenapa? Karena adanya Bismillahirrahmanirrahim ini bukan sebab la yusama ismu ala saqatin, bukan karena adanya penyakit, tetapi ketika dilafalkan dan diturunkannya karena kemudian dilafalkannya, illa syafahu, bisa mendatangkan kesembuhan. Wala yusama ismu ala syai'in illa baraka fihi, tidaklah disematkan nama basmalah ini kecuali ketika dilafalkan mendapatkan atau memberikan keberkahan kepada orang yang mendengar. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang membaca mendapatkan keberkahan, yang mendengar juga mendapatkan keberkahan. Wa man qara'a Bismillahirrahmanirrahim, siapa orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka apa? Dakhalal jannah, maka ia akan masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dzakarahu Sayyid Syekh Abdul Qadir Jilani. Begitulah yang telah diriwayatkan dan diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka sekali lagi, basmalah ini ada beberapa versi, sekedar pengetahuan saja. Ini jangan kalau ada orang ketika sholat kok langsung baca Alhamdulillah, kemudian ada orang ketika sholat baca basmalah secara jahar, diperjelaskan. Jadi
Bismillah ini sebagian riwayat kuat mengatakan ayatun minas surah, termasuk bagian daripada ayat di dalam surah, khususnya di suratul Fatihah, khususnya ada di dalam surat Al-Fatihah. Maka siapapun saja kalau meninggalkan bacaan basmalah bisa mengakibatkan batal daripada sholat. Pilihannya dua, jahron karena ausirron, membaca bismillahnya ini dengan keras, lantang atau sama, lirih. Nah, lirih ini masih membaca. Kalau meyakini bismillah ini ayatun min suratil Fatihah. Berapa ayat dalam surat Fatihah? 7. Maka dari 7 ini ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam sholat pembacaan atau bacaan yang wajib adalah Al-Fatihah. Bismillah min suratil Fatihah nuzilat di Makkah. Bismillah ini termasuk bagian dari surat Al-Fatihah yang diturunkan oleh Allah di Makkah. Maka Al-Fatihah ini termasuk bagian daripada Makiyah. Ada Makiyah, ada Madaniyah. Kalau Makiyah berarti surat itu diturunkan di Makkah, kalau Madaniyah surat itu diturunkan di Madinah. Ada beberapa versi juga bahwasanya Al-Fatihah ini bukan Makiyah, melainkan diturunkan 2 kali. Di Mekah juga diturunkan, di Madinah juga diturunkan. Kenapa? Kapan diturunkannya? Pertama kali Allah perintahkan sholat secara jahar, secara terang-terangan, yaitu perintah untuk melaksanakan sholat. Akan tetapi ulama banyak sepakat bahwasanya Al-Fatihah, saya membahas Bismillah ini termasuk bagian dari Al-Fatihah, yaitu Makiyah, yaitu surat yang diturunkan di Makkah. Apa dasarnya? Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim, surat Al-Hijr. Walaqad atainaka sab'an minal mathani, sungguh telah kami datangkan, kata Allah, aku datangkan kepada engkau sab'an minal mathani, 7 ayat yang terus berulang-ulang, namanya mathani. Dalam tanda kutip apa? Ayat ini selalu dibaca ketika sholat. Nah, ini dasarnya. Kalau mengatakan Bismillah ini bagian daripada Al-Fatihah, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Karena ada kalimat sab'an, 7. Beberapa ulama mengatakan Bismillah ini bukan termasuk daripada ayat yang masuk setiap surat. Dan dengan kalau di Al-Quran kan di atasnya mesti ada Bismillah gitu ya. Kalau di Al-Fatihah riwayat itu mengatakan bahwasanya Bismillah ini kuat, dalam tanda kutip masuk dalam surat Al-Fatihah. Tapi dalam pembahasan lain ada yang mengatakan Bismillah ini betul ayat, tapi masuk di surat An-Naml, karena di situ disebutkan innahu min Sulaimana apa? Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Makanya dari ini disebutkan Bismillah ini ada di surat Naml dan adanya tidak di awal daripada surat. Maka apa yang terjadi? Berarti Bismillah ini ditandakan atau Bismillah ini ditandakan bahwasanya kalimat Bismillah ini bukan termasuk ayat pertama dalam setiap surah. Makanya kalau membaca surat semua meninggalkan Bismillah, tidak apa-apa, bukan sebuah kewajiban. Tapi kalau Fatihah, kalau
kita mengatakan bismillah itu sebagian daripada suratul Fatihah, maka wajib dibaca. Walaupun itu diperjelaskan atau disirkan. Tapi kalau tidak dibaca, kalau dia meyakini bahwasanya Al-Fatihah bismillah ini bagian daripada Al-Fatihah, maka batalat sholatnya apa? Batal. Karena membaca Al-Fatihah tidak sempurna, padahal dia tahu, kecuali dia tidak tahu. Dia hafalnya cuma alhamdulillah. Ar-Rahman-Ar-Rahim tidak hafal, sumpah. Maka yufar, termasuk bagian daripada mahfuz. Waqad ajmal ulama ala anna al-basmalah juz'u ayatin min suratin Naml. Jadi katakan sebagian ulama atau banyak daripada ulama itu mengumpulkan riwayat-riwayat bahwasanya bismillah ini termasuk bagian daripada ayat yang ada di surat An-Naml, yaitu innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa? Wa yara akharun, ada ulama yang lain, ibaratnya banyak orang berijtihad, namanya liqaumi yatafakkarun atau liqaumi untuk golongan orang-orang yang mau berpikir, memikirkan tentang khazanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yara akharuna anna al-basmalah laysat ayatun minal Fatihah. Ada riwayat mengatakan bahwasanya bismillah ini bukan ayat daripada Fatihah. Wala min ghairiha, dan bukan termasuk ayat dari surat-surat yang lain. Kemudian apa? Wa qalu innaha ayatun fidatun atau ayatun fidatun. Wa qalu innaha ayatun fidatun atau fidatun, yaitu ayat tersendiri, tidak gabung dalam Fatihah dan tidak termasuk bagian daripada awal surat. Dalam tanda kutip di sini bukan termasuk ayat. Maka kenapa kalau bukan termasuk ayat tapi sering dibaca ketika membaca Al-Quran? Para ulama-ulama ini menjelaskan bahwasanya unzilat lil fasli wat tabaruki lil ibtida'i biha. Bismillah ini merupakan ada kefaedahan atau kemanfaatan. Yang pertama adalah pemisah dari satu surat ke surat yang lain dengan kalimat basmalah. Dengan habis baca Anas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, mau ke Al-Falaq, ada basmalah. Ini namanya lil fasl, untuk pemisah dari surat satu ke surat yang lain. Bukan sekedar hanya berfungsi pemisah, wa tabarruk, dan ada keberkahan. Terutama lil ibtida'i biha, untuk memulai, ketika kita memulai membaca Al-Quran dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mulailah dengan apa? Nama Allah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini berbagai macam riwayat. Yang terpenting adalah jangan tinggalkan basmalah. Dikeraskan boleh, disirkan juga boleh, dan semuanya ada riwayatnya. Yang paling lucu adalah menyalahkan. Kemudian apa? Ketika menyalahkan, dia meninggalkan basmalah. Nah, ini yang paling fatal. Illa dzaba syaitanu kama yadubur rasul ala nar. Qala Ibnu Mas'ud, syaitanul mu'min mahzulun. Ada syaitan yang dikatakan mukmin, sifatnya apa? Mahzulun. Apa mahzulun ini? Kurus, habis apa? Kayak krempeng. Wala Qais bin Hajar, qala li syaitani, syaitanku mengatakan. Ini kan apa?
dikatakan syaitanku itu bisa saja hawa nafsu. Karena di Quran ini dijelaskan inna nafsah la ammaratum bisu. Karena nafsu adalah sesuatu yang menghantarkan kita ke jalan keburukan. Yang mengarahkan ke jalan keburukan itu malaikat atau setan? Setan. Maka istilah adalah setan di sini adalah nafsu. Qala li syaitani dakhaltu fika. Setanku mengatakan aku masuk di dalam tubuhmu. Katanya Qais bin Hajjaj. Wa ana mithlul jazur. Ketika aku awal kali masuk, saya seperti onta, kata setan. Wa anal mithlal usfur. Dan sekarang ketika saya sudah masuk ke dalam tubuhmu seperti manuk empret. Kenapa? Karena terlebur, terkikis, semakin habis. Karena istiqomah membaca basmalah. Ya. Guru saya itu mengijazahkan seperti ini sebelum tidur. Jangan lupa membaca basmalah. Ini termasuk bagian daripada zikir ya. Termasuk bagian daripada zikir. Berbagai riwayat ada Bismillahirrahmanirrahim tanpa nafas 21 kali. Ada yang pakai Bismillahirrahmanirrahim ma'asmin syai'in fil ardi wal sama. Usalli wa sallim alim atau di awal dari a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim ma'asmin syai'in fil ardi wal sama wa sami'un. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim ahya dan doa sebagainya, kemudian ayat kursi dan sebagainya. Ini termasuk ikhtiar kita agar kita ini dalam keadaan tidur itu masih dijaga oleh Allah, terjaga malaikat. Karena an-naumu yashbul maut, karena seorang tidur itu gambaran orang yang mati, tidak bisa menguasai dirinya. Nah, ini termasuk bagian daripada wirid atau zikir sebelum tidur, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga bangun Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga melangkahkan kaki Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya tujuannya baik. Kullu amrin dzibalin. Setiap amal perbuatan atau kegiatan yang nilainya positif, maka kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak akan berjalan terus menerus, melainkan terputus. Kultu, kemudian tanya siapa ini? Qais bin Hajjaj ini. Walima dzalik? Kenapa kok bisa hancur? Kenapa kok bisa berubah dari gambarannya unta menjadi manuk empret dan makin kecil? Qala tudhibuni bidzikrillahi ta'ala. Engkau ini membakarku, engkau ini meleburku dengan kalimat zikir. Maka sekali lagi zikir ini perisai untuk kita. Lebih-lebih zikirnya berasal dari Al-Qur'an. Ketika dikatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah, paling afdhalnya zikir adalah kalimat tauhid. Wa la ilaha illallah min ayatil Qur'an. Dan la ilaha illallah ini termasuk bagian daripada ayat Al-Qur'an. Maka sekali lagi mari kita dawamkan, istiqomahkan di zikir dengan berbagai macam sifat kalimat, bentuk kalimat apapun. Lebih-lebih zikir itu berasal dari Al-Qur'an. Termasuk doa juga yang kita ambil daripada ayat Al-Quran ini termasuk baik, termasuk sesuatu yang dikatakan afdol. Contoh apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ini termasuk bagian daripada doa yang berasal dari Al-Quran, yang nilainya adalah afdal.
Mungkin itu saja yang dapat kita pelajari untuk hari ini. InsyaAllah pertemuan berikutnya saya akan menceritakan tentang fadilah, termasuk Bismillahirrahmanirrahim dengan berbagai riwayat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Cukup ya. Dulu mantan pertanyaan. Siapa lagi? Al-Fatihah. Iya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.